Bab 111. Pendapatan besar. Tubuh Elton Su sedikit tersentak, ketika tanda esensi dewa dari Dewa Angin menghilang, muncul dua informasi baru dari dalam benaknya. Yang pertama adalah sebuah teknik bela diri yang bernama syair keringanan angin. Informasi yang kedua adalah mengenai pemahaman seni bela diri ketika Dewa Angin masih hidup. Harta spiritual tingkat ke-9 yang sangat disayangkan. Elton Su membuka matanya, tatapannya tertuju pada kipas Dewa Angin, kemudian menghela nafas. Kipas Dewa Angin ini adalah harta spiritual tingkat ke-9, memiliki spiritual senjata yang kuat. Namun sayangnya karena sudah melewati waktu yang tidak terhitung lamanya, spiritual senjata di dalamnya sudah menghilang. Dewa Angin memberikan energi yang tersisa di dalam kipas Dewa Angin kepada Elton Su. Harta spiritual ini juga kembali menjadi sebuah senjata spiritual tingkat tinggi. Namun jika ada kesempatan, aku akan membuatmu kembali ke masa jayamu. Namun Elton Su segera menarik pikirannya, meskipun Dewa Angin telah menghilang, namun dia telah mewariskan jurus. Dan kipas Dewa Angin ini, fisiknya tidak rusak, selama dapat memberikan spiritual energi lagi, maka dia akan berubah kembali menjadi harta karun tingkat bumi. Maaf telah merepotkan kalian. Elton Su berdiri, kemudian memberikan salam kepada Yahya Qi dan yang lainnya. Jika kamu masih sungkan kepadaku, maka kita bukan teman lagi. Wajah Yahya Qi terlihat muram, kemudian berkata dengan tidak senang. Ayo pergi, kita harus tinggalkan tempat ini. Dimensi Dewa Angin akan segera tertutup. Elton Su menarik nafas yang dalam, lalu berkata. Yahya Qi dan yang lain terkejut, lalu bertanya, kenapa seperti itu? Karena kipas Dewa Angin yang paling mendominasi di dimensi Dewa Angin ini telah menurun hingga menjadi harta karun tingkat bumi, jadi selanjutnya jika tidak segera menutup dimensi Dewa Angin ini, maka dimensi ini akan hancur. Elton Su menjelaskannya. Tatapan Yahya Qi dan yang lainnya menjadi gelap, kemudian menoleh ke arah beberapa istana terakhir di dalam dimensi Dewa Kipas, lalu berkata, bagaimana jika kita pergi mengambil seluruh harta karun dahulu? Teknik bela diri dan jurus yang kalian butuhkan, semuanya akan aku berikan, tidak perlu masuk lagi. Elton Su tersenyum, kemudian dia berpikir sejenak dan bergerak, lalu akhirnya beberapa istana tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni. Elton Su melambaikan tangannya, dan beberapa cahaya tersebut menyorot ke tangan Elton Su. Aku telah menghisap kekuatan kipas Dewa Angin, aku telah menjadi pemilik kipas Dewa Angin. Jadi semua yang ada di dalam dimensi ini, aku tahu dengan sangat jelas. Mengenai sorakan beberapa orang yang terkejut, Elton Su dengan serius menasihati mereka, namun apa yang kalian dapatkan, setelah keluar nanti jangan beritahu orang lain. Krek. Suara retakan kaca terdengar, ekspresi semua orang berubah, lalu mereka semua mengangkat kepala mereka, dan melihat muncul retakan di dimensi Dewa Angin. Simpan dahulu. Tempat ini sudah tidak bertahan lama. Elton Su sudah benar-benar tidak tahan untuk menerobos tingkatan lagi. Alasan dia tidak mencapai tingkat spiritual laut, karena saat ini dimensi Dewa Langit terlalu lemah. Jika ada seorang petarung tingkat spiritual laut lagi, maka dimensi Dewa Kipas akan hancur. Yahya Qi dan yang lainnya terkejut, bagaimana mungkin mereka berani hanya berdiam lagi, jika dimensi ini hancur. Tidak perlu mengatakan mereka memiliki kultivasi tingkat spiritual nyata, meskipun mereka memiliki tingkat spiritual lain, mereka juga akan tetap bernasib buruk. Semua orang dengan cepat melesat ke pintu keluar dimensi, adanya pengendalian Elton Su terhadap dimensi Dewa Angin. Dimensi Dewa Angin seperti menjadi menyusut, setelah menghabiskan waktu 2 jam, mereka sudah kembali ke posisi awal dimensi Dewa Angin. Di atas langit terdapat tirai cahaya yang warna-warni. Elton Su dan yang lainnya meliriknya, kemudian menghentakkan kaki dan terbang, lalu mereka melihat retakan yang mulai merambat di dalam dimensi Dewa Angin, sehingga mereka terkejut dan langsung masuk ke dalam tirai cahaya tersebut. Terakhir Elton Su mengamati sejenak dimensi Dewa Angin, kemudian kipas Dewa Angin muncul di tangannya, lalu Elton Su memberikan 2 tanda spiritual ke kipas Dewa Angin. Selanjutnya 2 tanda spiritual tersebut masuk ke dalam kipas Dewa Angin, dan dimensi Dewa Angin mulai tersegel dengan cepat. Dimensi Dewa Angin ini menjadi terlihat seperti sebuah gambar di atas kertas ketika melihatnya dari jauh. Elton Su menyimpan kipas Dewa Angin, kemudian masuk ke dalam tirai cahaya tersebut.
Ketika keluar dari dimensi Dewa Angin, Elton Su segera menyimpan kipas Dewa Angin tersebut dengan baik-baik dan berjalan keluar. Pusat Mirate Beast, waktu 4 bulan telah berlalu. Dan di 1 bulan lalu, Pangeran kedua dan Christian Yi telah keluar dengan memalukan. Kemunculan mereka seketika menarik perhatian banyak orang, dan setelah melalui penyelidikan, istana, sekte iblis besi, keluarga Su, dan keluarga Yi. 8 tetua dengan tingkatan alam spiritual nyata terkejut. Kemudian 2 tetua dari keluarga Su menasihati Pangeran kedua dan Christian Yi karena telah memfitnah Johnson Su. Setelah tenang, 10 petarung tingkat spiritual laut akhirnya memutuskan untuk menunggu pelaku yang dikatakan oleh Pangeran kedua dan Christian Yi. Mereka menunggu selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, seluruh kultivator yang tersisa telah berusaha keluar dari dimensi kuno ini. Tentu saja Mirate Beast mengeluarkan gelombang panas, dan sebelum semua orang sempat mempertanyakannya, semua orang sudah melihat energi yang kuat terpancar dari dalam Mirate Beast. Beberapa menit kemudian, terlihat tuan ketiga Yudi Su dari keluarga Su datang ke sana dengan wajah yang muram. Orang-orang yang datang bersama Yudi Su, semuanya adalah tetua dari istana dan keluarga Yi. Mereka memiliki tingkatan spiritual laut. Tetua pertama, tetua kedua, apakah uji coba kuno telah selesai? Setelah Yudi Su datang, dia langsung bertanya. Mengenai 2 tetua dari 2 keluar yang lainnya, mereka semua berada di markas mereka masing-masing. Ketika tetua pertama melihat tetua ketiga dan yang lainnya datang dengan tergesa-gesa, dia juga terkejut, lalu bertanya. Tetua ketiga, ada apa dengan kalian? Setengah mutiara spiritual yang ditinggalkan murid dari keluarga kita sudah hancur setengah, ada apa ini? Apakah muncul masalah di dalam dimensi kuno? Ketika mendengar ucapan Yudi Su, ekspresi tetua dan tetua kedua menjadi buruk, mereka berdua saling bertatapan, apakah yang dikatakan pangeran kedua itu nyata? Tatapan mereka berdua segera tertuju pada orang-orang yang baru muncul. Tetua pertama langsung mengulurkan tangannya, dan mengangkat seorang murid dari keluarga Su. Pemuda tersebut langsung pucat karena diangkat seperti itu, dia mengira dirinya akan dibunuh karena melakukan sesuatu yang salah. Katakan, setelah pangeran kedua dan Christian Yu keluar dari dimensi kuno, apalagi yang terjadi? Penatuaki, akhirnya, pemuda tersebut menjadi gagap, setelah menghabiskan waktu 1 jam, dia baru menceritakan apa yang telah terjadi. Keterlaluan, lagi-lagi Elton Su ini. Tetua ketiga mendengus marah, sehingga tubuhnya memancarkan energi pembunuh yang sangat mengerikan. Jika seperti itu, kemungkinan Elton Su mendapatkan warisan seorang master dari dalam dimensi kuno. Tetua pertama menatap murid keluarga Su yang ada di tangannya. Seharusnya iya, pemuda tersebut menjawab dengan tubuh yang bergetar. Kalau begitu di istana yang terakhir itu, sebenarnya ada apa? Tatapan tetua pertama sedikit bersinar, kemudian bertanya. Saat itu kita tidak masuk, dan ketika kita ingin masuk, kita diancam oleh seseorang yang bernama Sean Ling, jadi kita tahu apa yang ada di dalam sana. Tetua pertama mengangkat alisnya, kemudian bertanya, berarti, Elton Su kemungkinan mati di dalam sana, dan pemenang yang terakhir adalah Sean Ling. Aku juga tidak tahu hubungan mereka berdua, namun jika dilihat dari kondisi saat itu, hubungan Sean Ling dan Elton Su sangat baik. Kamu pergi istirahat dahulu. Tetua pertama melambaikan tangannya, kemudian membiarkan pemuda tersebut pergi, lalu dia menoleh ke jalur 5 warna di langit, dan berpikir. Saat ini, di keluarga yang lain dan termasuk istana, juga terdiam dan sedang berpikir, setelah menanyakan apa yang terjadi. Pangeran kedua menghentikan semuanya di dalam telinganya, dan terakhir mendengar bahwa Johnson Su telah ditaklukkan. Elton Su dan Sean Ling akhirnya menjadi pemenang. Seketika tatapannya menjadi gelap, dan dia berkata kepada tetua istana, kakek, karena orang-orang dari pihak kita sudah keluar, maka kita segera simpan saja Eightfold Mirror tersebut. Bukankah Holy Su dan yang lainnya belum keluar? Tetua mengerutkan alisnya, setelah menyelidikinya, dia tahu Holy Su dan yang lainnya mungkin tidak mati. Pangeran kedua berkata, Elton Su dan Sean Ling adalah 2 orang yang keji, mungkin adik ketiga dan yang lainnya sudah terbunuh oleh mereka. Lebih baik kita segera menyimpan Eightfold Mirror tersebut, ini juga termasuk melakukan balas dendam demi adik. Atau jika Elton Su keluar,
keluarga Su pasti akan melindunginya, dan saat itu kita akan sulit untuk bertindak. Ketika tetua istana mendengar ucapan Kendra Su, dia terdiam, tatapannya sedikit bersinar, lalu tatapannya tertuju pada Eightfold Mirror. Setelah berpikir beberapa saat, dia berkata, lebih baik tunggu mereka keluar saja. Jika Elton Su benar-benar berani membunuh Holy Su, maka keluarga Su juga tidak akan bisa melindunginya. Dan di sisi Sekte Iblis Besi, dua tetua dari Sekte Iblis Besi dengan wajah yang muram menoleh ke sisi keluarga Su. Mengenai kematian Keanu Liu, mereka meletakkan semua kesalahan pada tubuh Elton Su. Dan keluarga Su adalah tempat Elton Su berasal. Mereka sudah keluar. Ada orang yang bersorak, kemudian semua tatapan tertuju ke langit, dan terlihat dari Eightfold Mirror, Holy Su dan yang lainnya melesat keluar. Kemudian dari gerbang warna-warni, terlihat Yahyaki, Holy Su, dan juga Sean Ling keluar secara bersamaan. Ketika Holy Su dan yang lainnya keluar, ada banyak tatapan yang tertuju pada mereka. Seketika mereka merasa tidak tenang. Kenapa Elton Su tidak terlihat? Di dalam sana tidak ada Elton Su. Orang yang memiliki kebencian pada Elton Su berpikir seperti itu. Selas. Dan ketika mereka sedang bingung, Elton Su juga muncul dari Eightfold Mirror. Setelah itu keluar dari gerbang warna-warni. Ketika Elton Su muncul, tiba-tiba energi dari dalam tubuhnya memancar keluar, seperti gunung vulkanik yang memancarkan magma. Ada banyak orang yang terkejut, seketika esensi natural di sekitar sana berkumpul, kemudian masuk ke dalam tubuh Elton Su. Lalu setelah menghisap esensi natural, energi Elton Su langsung bertambah besar, seketika energi spiritual berkumpul, dan seperti membentuk aliran ombak. Suara deruan angin yang keras, suara guntur, tidak berhenti terdengar. Melihat esensi yang begitu besar terpancar dari Elton Su, kondisi yang begitu menakjubkan, semua orang tahu saat ini Elton Su telah mencapai tingkat spiritual laut. Muncul niat membunuh dari tatapan tetua Sekte Iblis Besi, tetapi dia tidak berani bertindak, karena sekarang ada 4 tetua keluarga Su di sana. Sedangkan posisi Sekte Iblis Besi jauh dari tempat ini, jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka tidak dapat datang dalam waktu yang singkat. Anak ini, Yahyaki dan yang lainnya terjatuh karena terdorong oleh esensi spiritual yang kuat. Melihat Elton Su yang saat ini menarik perhatian semua orang, mereka juga tercengang. Ternyata saat ini dia sedang mencapai peningkatan, benar-benar sangat hebat. Tentu saja, jika ada orang yang diam-diam menyerang, Elton Su juga akan dalam kondisi yang berbahaya. Tentu saja Elton Su tahu hal ini, namun saat ini Reiki murni dari tubuhnya telah meledak, dan berubah menjadi lautan yang luas. Jadi peningkatan yang seperti ini adalah hal yang wajar. Ada banyak sekali esensi dan energi spiritual yang berkumpul, lalu masuk ke dalam tubuh Elton Su. Kemudian berubah menjadi daya hidup pedang murni yang masuk ke dalam lautan luas tersebut. Lautan yang berasal dari Reiki murni ini, memiliki energi pedang yang sedang berenang di dalamnya seperti ikan, dan juga seperti ada angin kencang yang mengamuk di dalam lautan tersebut. Bersambung. Bab 112 Yudi Su yang tidak tahu malu. Di tengah pusat energi lautan energi, Reiki murni elang ajaib sudah menghilang, dan yang muncul adalah lautan yang sangat luas. Ini adalah perbuahan Reiki murni. Spiritual laut, maksudnya adalah Reiki murni berubah menjadi laut. Ketika Reiki murni berubah menjadi laut, maka kekuatan seorang kultivator akan bertambah beberapa ribuan kali lipat. Ini alasannya mengapa tingkat spiritual nyata begitu lemah di hadapan spiritual laut. Kekuatan spiritual seorang tingkat spiritual laut jika dibandingkan dengan tingkat spiritual nyata, dapat dianggap layaknya sebuah sungai yang sangat lebat, dan sama sekali tidak dapat dilalui. Kesadaran spiritual milik Elsen yang muncul di spiritual laut miliknya, melihat spiritual laut yang terbentuk dari daya hidup pedang, suasana hatinya juga merasa sangat senang. Dari tingkat pemurnian jiwa, hingga sekarang akhirnya mencapai tingkat spiritual laut, meskipun jarak ke seorang master masih sangat panjang, setelah mencapai tingkat spiritual laut, maka sama saja dia sudah melangkahkan kakinya melalui ambang pintu seorang master. Di dunia yang luas ini, dia akan bebas menunjukkan kemampuannya. Ini adalah penggambaran tingkat spiritual laut. Tingkat spiritual laut, sepenuhnya adalah tingkatan yang sangat baru. Para kultivator yang mencapai tingkatan ini, hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuh saja, sudah dapat terbang di udara layaknya seekor elang. Teknik melesat di tengah udara seperti ini,
tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang kultivator yang tingkatnya berada di bawah tingkat spiritual nyata. Spiritual laut milik Elton Su seharusnya adalah daya hidup pedang laut, namun berdasarkan reiki murni yang berubah menjadi laut tadi, sebenarnya laut ini hanya lebih besar 3 kali dari sebuah danau. Satu demi satu topan mengamuk di tengah lautan, kilat tidak berhenti bersinar, reiki murni laut sangatlah mengerikan. Namun saat ini tatapan Elton Su terpusat pada gelombang di tengah daya hidup laut. Di sana, ada sekumpulan energi pedang gelap yang tidak menghilang, dan dengan diam-diam berada di sana. Energi pedang yang tidak padam, memancarkan sebuah energi yang tak terpadamkan, layaknya energi tersebut sudah lahir sebelum alam semesta muncul, lalu alam semesta memusnahkan kehebatannya. Elton Su setelah mempelajari energi pedang yang tak terpadamkan ini, tidak pernah memperhatikan hal ini. Dan sekarang ketika reiki murni berubah menjadi laut, menjadi daya hidup laut yang ganas, sedangkan energi pedang tak terpadamkan ini layaknya sebuah perahu di tengah lautan, meskipun terhantam oleh ombak, perahu tersebut tetap tidak tergoyahkan. Energi pedang tak terpadamkan ini, benar-benar sangat misterius, sepertinya jika ada waktu, dia harus melatihnya. Setelah Elton Su bergumam ucapan tersebut, dia mengerahkan kesadarannya, dan terlihat daya hidup pedang melonjak dengan hebat. Setelah pengendalian dari Elton Su, dalam sekejap terdapat daya hidup pedang yang tidak terhitung jumlahnya langsung mulai melonjak. Kesadaran spiritual masih di atas daya hidup pedang menerjang, kemudian berkumpul, dan membentuk sebuah tubuh yang transparan. Elton Su memerhatikan tubuh daya hidup pedang yang transparan ini, kesadaran spiritualnya bergerak, dan masuk ke dalamnya. Kemudian perasaan hubungan yang erat muncul di dalam benaknya. Elton Su menggerakkan sejenak lengannya, dan dirinya melihat ke lengan transparan tersebut, dan tubuh yang terbentuk dari daya hidup pedang ini, memancarkan energi yang mematikan. Dikatakan jika seorang kultivator dapat melatih spiritual laut hingga tahap akhir, maka satu tetes energi spiritual dari spiritual laut ini, memiliki kemampuan untuk merubah sesuatu, dapat mengumpulkan energi spiritual untuk membentuk tubuh. Muncul deskripsi mengenai kekuatan spiritual seperti ini di dalam benak Elton Su, tetapi dia tidak dapat membayangkan, tidak tahu dengan mengandalkan daya hidup pedang yang dihasilkan dari latihan jurus cahaya pedang, bisa atau tidak mencapai hal tersebut. Dengan mencapai tingkat spiritual laut hari ini, jurus cahaya pedang telah naik 2 tingkat, sudah mencapai tingkat puncak lantai ke-5. Dan setelah perjalanan dimensi kuno ini, pedang tajam Elton Su telah mencapai tingkat ke-6. Jika dapat mencapai tingkat 7, maka dia dapat mengumpulkan wilayah pedang. Dan jurus cahaya pedang tingkat ke-6, juga dapat mengumpulkan teratai hati pedang. Tidak peduli wilayah pedang atau teratai hati pedang, semuanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Elton Su percaya jika dia dapat mencapai 2 hal ini, mungkin mencapai tingkat spiritual laut tahap akhir, sudah akan sebentar lagi. Tingkat spiritual laut mungkin sudah menjadi kultivator paling kuat di negara awan terapung. Di negara awan terapung, dikatakan tidak ada petarung tingkat spiritual laut yang mencapai tingkat gabungan spiritual. Di Mirate Beaser, seorang pemuda melayang di tengah udara, esensi natural di sana masuk ke dalam tubuhnya, sehingga munculnya badai dan guntur adalah hal yang sepele. Sebuah energi yang kuat terpancar keluar dari tubuhnya, itu adalah energi dari tingkat spiritual laut. Ada banyak pasang mata yang menatap pemuda tersebut, dan semua orang merasa terkejut. Usia pemuda tersebut, mungkin baru 17 tahun, namun dia telah mencapai tingkat spiritual laut. Dan setelah memikirkan diri mereka sendiri lagi, mereka telah menghabiskan setengah kehidupan mereka, tetapi mereka hanya berhenti di tingkat spiritual nyata. Hal ini membuat orang-orang yang telah mencapai usia senja ini menjadi sakit hati. Di sisi keluarga Su, tetua pertama dan yang lainnya merasa sangat terkejut dengan pencapaian Elton Su. Dan tetua ketiga Yudi Su, setelah terkejut, ekspresinya berubah menjadi muram. Muncul tatapan dingin di dalam matanya, Elton Su telah melukai dan mempermalukan cucunya. Dia sudah begitu angkuh ketika dia berada di tingkat spiritual nyata. Setelah Elton Su mencapai tingkat spiritual laut, apakah dirinya masih akan memiliki posisi di keluarga Su? Setelah berpikir seperti ini, tetua ketiga menyipitkan matanya. Jika saat ini memberikan suatu luka ke pemuda ini, maka mungkin dirinya masih akan menjaga posisinya.
Elton Su, cucuku John Su telah kamu lukai dan kamu permalukan. Hari ini kamu harus menerima semua bayaran perbuatanmu dariku. Yudi Su berteriak, kemudian kesadaran spiritual dari tingkat spiritual laut menerjang ke arah Elton Su. Petua, kamu benar-benar memalukan. Ekspresi Sean Ling berubah. Dia berteriak, tidak disangka petua ini melakukan serangan diam-diam di saat Elton Su sedang melakukan peningkatan. Namun meskipun dia mengetahuinya, dia tetap tidak dapat berbuat apa-apa. Spiritual kesadaran dari tingkat spiritual laut, jauh lebih kuat dari tingkat spiritual nyata. Meskipun dia menerjang ke depan, dia hanya akan dihancurkan oleh spiritual kesadaran tersebut. Orang-orang di sana dibuat terkejut oleh tindakan tetua ketiga keluarga Su yang secara tiba-tiba ini. Pasti ada dendam di antara kedua orang ini. Jika tidak, dia tidak akan menyerang seseorang yang bertalenta dari keluarga mereka sendiri secara diam-diam. Yudi Su, berani-beraninya kamu. Tetua pertama berteriak, Elton Su adalah seseorang yang bertalenta dari keluarga Su. Meskipun dia berasal dari sekte cabang, tetapi dia bermarga Su, dia sepenuhnya dapat memajukan keluarga Su. Seorang yang bertalenta seperti ini, ternyata diserang secara diam-diam oleh Yudi Su. Namun semua ini sudah terlambat, karena meskipun dia adalah tetua pertama, dia tetap tidak dapat menghalangi serangan yang dilakukan secara tiba-tiba tersebut. Saat pikiran Elton Su sedang berubah, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang berbahaya muncul. Dia tidak sempat berpikir, dan langsung mengeluarkan seluruh pertahanannya. Namun Elton Su baru masuk ke tingkat spiritual laut, mengenai perlindungi kesadaran spiritual, dia tidak memerhatikannya. Hanya saja selanjutnya, Elton Su merasakan sebuah kekuatan masuk ke dalam benaknya, lalu menyerang bayangan spiritual yang baru saja terbentuk di tengah spiritual lainnya. Seketika, muncul ketakutan di dalam hati Elton Su, seluruh tubuhnya merasa dingin dan mengeluarkan keringat. Namun di saat dalam bahaya, dia melihat pedang iblis ilusi di kesadaran lautnya melesatkan sebuah tebasan cahaya pedang. Seketika energi yang ingin menyerang kesadaran laut satu persatu musnah. Elton Su menghela nafas, tetapi selanjutnya hatinya mengeluarkan energi pembunuh yang kuat. Kedua matanya terbuka, dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh, dia melihat ke segala arah. Kemudian sebuah energi spiritual yang besar sedang menekan Sean Ling hingga membuatnya terhempas dan muntah darah. Elton Su menoleh ke petua yang melakukan serangan tersebut. Petua tersebut memakai pakaian yang memiliki lambang keluarga Su, dan sedang berdiri bersama tetua pertama dan kedua keluarga Su. Merasakan tatapan dari Elton Su, Yudi Su juga menoleh ke arah Elton Su. Melihat ternyata Elton Su tidak terluka, pupil matanya langsung menyusut. Kamu yang diam-diam menyerangku. Elton Su dengan nada dingin bertanya pada petua tersebut, dan nada bicaranya terdengar sangat mematikan. Yudi Su mengangkat alisnya, anak ini membuatnya merasa takut, tetapi di depan seorang junior, Yudi Su tidak boleh menurunkan harga dirinya. Dia dengan tenang berkata, aku melihat kamu masih muda dan sudah dapat mencapai tingkat spiritual laut, jadi aku ingin memandumu saja. Ucapan Yudi Su ini, seketika membuat orang lain mengerutkan bibir. Tetua keluarga Su ini, benar-benar tidak tahu malu, di depan begitu banyak orang, dapat berbohong seperti ini tanpa merasa malu. Sean, kamu tidak apa-apa. Elton Su melirik Yudi Su dengan tatapan dingin sejenak, kemudian tatapannya tertuju pada Sean Ling dan sedang menyeka darah di sudut bibirnya, lalu dengan cemas bertanya. Tuan Elton, aku tidak akan mati. Tetapi petua brengsek itu, kamu tidak boleh melepaskannya. Sean Ling menggelengkan kepalanya, tatapannya dengan kesal menatap ke arah Yudi Su. Dan ketika mendengar orang itu tidak apa-apa, orang-orang di sana terkejut. Orang ini diserang oleh seorang tingkat spiritual laut, dan ternyata masih bisa hidup, bahkan masih bisa berdiri, orang yang berada di dalam Stormy Dashboard, apakah begitu hebat? Kamu cari mati. Muncul tatapan dengan niat membunuh di dalam mata Yudi Su, dimarahi oleh seorang junior, jika tidak membunuh junior itu, dan dilihat begitu banyak orang, bukankah dirinya Yudi Su akan ditertawakan oleh orang lain? Yang mencari mati itu kamu. Elton Su yang melayang di udara menatap ke arah Yudi Su, niat membunuh yang dingin dari tatapannya sama sekali tidak tertutupi. Yudi Su yang sebenarnya ingin membunuh Sean Ling langsung tersentak, dia langsung menoleh ke arah Elton Su, dan dengan nada mencibir berkata, senior, kamu kira dengan mencapai tingkat spiritual laut, kamu sudah boleh meremehkan orang lain. Di atas langit masih ada langit.
Yudi Su sama sekali tidak menganggap Elton Su apa-apa. Baginya, seorang junior yang baru saja mencapai tingkat spiritual laut, bagaimana bisa bersaing dengan dirinya yang sudah mencapai tingkat spiritual laut dalam waktu yang lama. Orang tua yang tidak tahu malu, jika hari ini tidak memberikanmu pelajaran, maka kamu tidak perlu menjadi senior aku lagi. Tubuh Elton Su mengeluarkan energi yang sangat kuat. Petua ini mengira karena dia sudah hidup lebih lama dari dirinya, maka dia sudah dapat bertingkah angkuh di hadapannya. Jika dia berpikir seperti itu, maka mungkin dia akan menyesal. Bagi Elton Su, jika orang lain menghormatinya, maka dia akan menghormatinya kembali. Tetapi jika orang lain mengusiknya, maka dia tidak akan memaafkannya. Bocah yang sangat angkuh, karena kamu begitu tidak menghormati seorang senior, maka hari ini aku akan mewakili ayahmu untuk memberikanmu pelajaran. Yudi Su mengerahkan tenaga dalamnya, dan kekuatannya bersaing dengan kekuatan Elton Su. Beberapa petarung tingkat spiritual laut di Mirate Beast saat ini dengan tertarik menyaksikan dua anggota keluarga Su yang sedang saling berhadapan, dan ketika melihat kedua belah pihak kemungkinan bertarung, mereka semua menjadi merasa tidak sabar. Cukup, apakah kamu merasa masih kurang malu? Namun di saat mereka berdua akan bertarung, suara tua yang serak muncul. Kemudian tetua pertama keluarga Su melangkah ke depan, dan dengan serius mengulurkan tangannya di depan Yudi Su. Melihat hal ini, semua orang merasa kecewa. Tatapan Charlie Su tertuju pada Elton Su, dengan merasa bersalah, dan nada bicara yang lembut berkata, Elton Su, bagaimana kita bicarakan lagi setelah pulang? Ketika Elton Su melihat tetua pertama turun tangan, ekspresinya menjadi lebih tenang. Namun ucapan selanjutnya ini membuat Charlie Su menaikkan alisnya. Boleh saja, namun dia harus meminta maaf pada budak aku. Bersambung.